Pak, Bu, andai engkau tahu bagaimana perasaan anakmu saat ini. Ia sedang kelelahan, ia sedang tidak baik-baik saja. Ia bertarung dengan dunia yang sangat keras. Tak jarang ia menangis. Ia juga sering sendirian. Ia juga kerap ditinggalkan oleh teman-temannya, orang yang dia sayang. Dia bahkan sekarang kehilangan dirinya sendiri. Entah harus bagaimana. Tapi yang jelas, ia tetap menjadi anak kecil kalian. Yang cengeng, yang juga terus mau mencoba. Walau Hati-hati harus terus kalian, menangis. kami udah kemas Dia tetap koper. bertahan. Cepat ya, kami tunggu. Hai semuanya, lagi gak enak ya perasaannya. Gak nyaman ya suasana hatinya. Kalau iya, kita sama. Kemarin aku benar-benar gak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran. Isi kepalaku terlalu penuh. Tapi gak ada yang bisa aku ceritain. Aku cuma nangis, cuma bengong, ngeliat langit-langit kamar, mengusap air mata aku yang terus-menerus jatuh ke pipi aku. Hidup terlalu berat buat dijalanin ya. Dan ketika di fase-fase kayak gini tuh aku menjadi sadar bahwa wah, aku kangen deh sama rasa tenang. Semakin dewasa rasa tenang tuh semakin jarang dirasain ya. Semakin dewasa rasa tenang tuh gak tahu kemana perginya. Yang ada hanya perasaan gelisah, perasaan gak enak, perasaan gak tenang, dan rasa sesak tuh gak enak banget ya. 2 kali masa hadat. Bikin gak bisa tidur, bikin istirahat jadi terganggu. Rasanya jadi manusia seperti jadi tugas yang semakin berat setiap harinya. Hari-hari yang biasanya terasa ringan, tapi hari-hari terakhir ini jadi begitu berat. Jujur ya, tidur dengan ngebawa rasa sesak tuh gak enak banget. Karena jadi gak bisa tidur, jadi susah banget buat merem. Kita hanya terfokus sama banyaknya perasaan-perasaan yang gak enak itu. Ada rasa kecewa, ada rasa benci, ada rasa bersalah, ada rasa pertanyaan-pertanyaan kenapa ya? Kenapa aku diginiin lagi? Kenapa hidup seperti ini lagi ke aku? Tapi gak apa-apa ya. Kebetulan memang lagi ada yang aku pikirin malam ini. Walau mungkin hanya perkara kecil, kadang jadi pengantar buat mikirin hal-hal besar juga. Jadi ke-trigger juga. Kalau kamu, kenapa belum tidur sekarang? Apa nih yang lagi kamu pikirin? Apa yang lagi kamu pusingin? Please tolong ceritain apapun ceritanya di kolom komentar ya. Karena aku selalu bacain komentar kalian kok sebelum tidur, selalu. Karena aku pengen tahu gimana kabar kamu. Jadi tolong ceritain ya sejujur-jujurnya. Apapun yang kamu rasain, kecewanya, senangnya, gelisahnya, semuanya. Dan malam ini aku seneng deh. Aku seneng karena aku bisa menemani kalian lagi. Ada banyak pendengar baru ya. Salam kenal ya. Iya, ini aku, Hello Bagas. Mungkin beberapa tulisan atau suara aku pernah lewat ya di sosial media kalian. Sekarang kamu lagi dengerin cerita sebelum tidur. Malam ini aku bakal ngebawain dengan sebuah episode. Pak, Bu, sebenarnya aku capek. Buat kalian-kalian semuanya, buat seluruh anak kecil yang sekarang udah beranjak dewasa, semoga episode malam ini bisa memeluk kalian ya. Bisa memeluk kalian dengan erat. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Pak, Bu, sebenarnya aku capek.
Cuma bapak sama ibu kayaknya jauh lebih capek daripada aku. Kadang aku gak kuat buat bertahan. Tapi siapa lagi yang bakal berjuang kalau bukan aku? Pak, Bu, tolong doakan aku ya. Aku gak mau nyerah terlalu cepat. Aku mau berusaha lagi. Mau bahagiain bapak sama ibu lagi. Kalau malam, aku sering lihat bapak kelelahan pas tidur. Sering lihat ibu kecapean pas habis masak. Maaf ya Bu, aku masih gini-gini aja. Maaf ya Pak, aku belum bisa bikin bangga. Setiap hari aku berusaha, setiap hari juga aku ngerasa gagal. Tapi karena bapak sama ibu, aku masih mau melangkah. Mungkin akan ada saatnya ya. Mungkin akan ada gilirannya. Mungkin akan ada harinya gitu. Aku jadi orang yang hebat suatu hari nanti. Yang bisa banggain bapak, yang bisa banggain ibu, yang bisa ajak makan bapak sama ibu. Tapi emangnya aku bisa ya? Emangnya aku bisa ya? Maaf ya Bu, maaf ya Pak. Aku emang pesimis. Dewasa bikin aku cengeng Bu. Aku sering dibikin nangis sama hidup. Aku gak sekuat itu Bu. Aku selemah ini, tapi buat ibu, aku akan selalu berusaha kuat. Seperti ibu yang selalu memperjuangkan aku. Seperti ibu yang selalu mendoakan aku. Banyak loh, banyak hal kecil yang membuat aku seperti sampah. Merasa dibuang, merasa tidak dipentingkan. Aku sering banget ngerasa kayak gitu Bu. Aku sering banget ngerasa aku ngerasa sampah. Aku sering banget dibuang dari pertemanan, dari pekerjaan, dari banyak hal. Banyak orang yang gak menginginkan aku. Banyak orang yang menginjak-injak aku. Dunia emang jahat banget ya. Tapi bapak sama ibu selalu baik sama aku. Cuma rumah yang di dalamnya ada ibu dan bapak, tempat di mana aku bisa pulang. Jangan tinggalin aku ya Pak, Bu. Aku akan selamanya butuh bapak sama ibu. Aku maunya jadi anak kecil aja. Aku gak mau jadi dewasa. Ternyata dewasa setiap hari harus ketemu air mata. Ternyata dewasa setiap hari harus kehilangan teman. Ternyata dewasa setiap hari harus bertemu dengan pengkhianatan, rasa sakit, rasa kecewa yang aku gak tahu kapan sembuhnya. Di malam yang sensitif kayak gini, kadang bisa bernafas aja rasanya udah cukup ya. Kadang masih hidup aja rasanya sudah pencapaian terbaik. Hidup ini emang berat, emang susah, emang bikin patah hati. Tapi tolong hidup lebih lama lagi ya. Tolong tetap hidup, tetap bangun pagi, tetap jalan kaki, tetap menulis, tetap melakukan segala hal yang kamu sukai. Jangan pernah mundur karena omongan orang lain. Mereka gak ngasih kamu makan kok. Jadi gak usah segitunya sama orang lain. Dengerin kata hati kamu sendiri. Dewasa ini tuh aku sering kecapean. Teman-teman juga gak? Sering bernafas berat aja gitu kayak, aduh capek banget. Harus gimana lagi ya? Harus berusaha apa lagi ya? Terlalu banyak yang harus dicapai, tapi tenaga kita juga terlalu sedikit. Dan kita terlalu sering bertemu dengan kegagalan. Nyoba ini gagal, nyoba itu gagal. Harus gimana lagi? Harus seperti apa lagi? Tapi aku mungkin satu dari sekian anak yang beruntung karena aku gak pernah dituntut untuk jadi apa-apa sama ibu dan bapak. Ibu sama bapak selalu sayang sama aku apa adanya. Kadang aku sedih gitu.
Aku sedih ngeliat diri aku sendiri. Aku belum bisa banggain, aku belum bisa jadi anak yang baik. Aku pun belum bisa kasih apa-apa. Sedangkan ibu sama bapak yang selalu ngasih ke aku, yang selalu ngorbanin banyak hal ke aku. Aku cuma bisa berdoa. Semoga ada suatu hari nanti aku bisa berbaik hati, membalas segala kebaikan ibu sama bapak. Walaupun kayaknya gak mungkin. Dan walaupun ketika aku bisa, semua kebaikan ibu sama bapak gak akan pernah bisa aku balas. Karena nilainya sangat-sangat berharga. Ibu, bapak, aku minta maaf ya. Maaf karena udah mungkin 20 menit di sini gak bisa aku belum bisa jadi anak yang membanggakan, belum bisa jadi anak yang baik. Tapi percaya deh, aku selalu berusaha setiap hari. Aku selalu mikirin setiap hari. Aku selalu merenung, apa ya. Aku selalu mikirin gitu. Pak, Bu, aku capek banget. Aku kelelahan. Kadang aku gak tahu lagi harus apa. Kadang aku bingung harus ngapain lagi. Kalau ditanya sama bapak sama ibu, emang aku selalu jawab gak apa-apa. Aku emang selalu jawab aman kok, kerjaannya lancar kok, tenang aja, gak usah dipikirin gitu. Dari kecil kayaknya aku emang